mana bumi kupijak, di situ langit kujunjung. Sebuah tempat ternyaman untuk dapat memanjakan mata kita dengan keindahan alam serta potensi yang dimiliki. Pesona alam yang sangat indah dengan sumber daya alam yang ada menjadikan satu perpaduan yang sempurna bagi keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Keberagaman masyarakat dari beribu jiwa penduduk desa menjadikan hidup dalam kebinekaan tradisi, adat, dan rutinitas yang mempunyai nilai tersendiri. Desa Wanarata merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Lokasi Desa Wanarata terletak di Pemalang bagian selatan yang termasuk sebuah dataran tinggi dan banyak pegunungan. Desa Wanarata menjadi wilayah paling luas di Kecamatan Bantar Bolang, yakni sebesar 1.800 hektar. Dan secara administratif, Desa Wanarata memiliki jumlah penduduk sebesar kurang lebih dari 10.600 jiwa yang menetap di Desa Wanarata. Desa Wanarata juga berbatasan langsung dengan beberapa desa yang ada di sekitar Desa Wanarata. Di antaranya sebelah utara Desa Karanganyar, sebelah selatan Desa Wisnu, sebelah barat Desa Sumur Kinang, dan sebelah timur Desa Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elok Rahmawati, Kepala Desa Wanarata, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Desa Wanarata, desa yang cukup luas yang berada di Kecamatan Bantar Bolang. Terdapat 10 dusun dan 52 RT, 12 RW. Kata Wanarata itu sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata wana yang artinya hutan dan rata yang artinya rata atau datar. Jadi Wanarata berarti hutan datar. Desa ini dihimpit oleh 2 sungai sehingga menjadi tempat yang indah dan subur. Desa ini memiliki banyak tanah yang luas yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk bercocok tanam, menanam padi, jagung, dan lainnya. Desa Wanarata memiliki 10 dusun, yaitu Dusun Gudang, Dusun Benteng, Dusun Kerajaan 1, Dusun Kerajaan 2, Dusun Kerajaan 3, Dusun Kedul Sambi, Dusun Gulu, Dusun Menggak, Dusun Mulyo Harjo, dan Dusun Karangpucung. Untuk fasilitas desa yang kami miliki ada balai desa, ada puskesmas pembantu, ada pasar, ada tempat ibadah, masjid dan musola, kemudian PAUD ada 2, TK ada 2, SD ada 4, MI negeri ada 1, MI swasta 1, SMP swasta 1,
MTS swasta 1, dan Madrasah Aliyah 1. Mendukung kegiatan keseharian penduduk desa serta organisasi maupun kelembagaan di Desa Wanarata, terdapat sarana dan prasarana yang memadai. Di antaranya ada balai desa yang digunakan untuk kegiatan kelembagaan serta pertemuan rutin dengan masyarakat desa setempat. Organisasi atau kelembagaan yang ada di Desa Wanarata antara lain adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK yang terdiri dari kelompok PKK RT, pengurus PKK RW, dan pengurus posyandu, serta Karang Taruna. Kemudian dari segi kesehatan, terdapat posyandu pembantu dan juga posyandu di setiap dusunnya yang didampingi oleh kelompok pengurus PKK guna menunjang kesehatan ibu dan anak di Desa Wanarata. Sedangkan dari segi pendidikan, terdapat beberapa sekolah mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga tingkat SMA. Terdapat beberapa masjid dan juga musola yang tersebar di Desa Wanarata. Karena mayoritas penduduk di Desa Wanarata memeluk agama Islam. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, penduduk desa melakukan kegiatan ekonomi di pasar yang ada di Desa Wanarata sendiri. Bahkan, dari beberapa desa yang berbatasan langsung dengan Desa Wanarata memilih untuk berbelanja di pasar yang ada di Desa Wanarata. Selain itu, juga terdapat lapangan yang menjadi tempat untuk menyalurkan bakat dari penduduk desa atau bahkan hanya sekedar menikmati kesejukan yang didapat serta menikmati indahnya Desa Wanarata. Untuk potensi Desa Wanarata itu sendiri, ada pengrajin genteng, itu masyarakat dusun genteng, ada pengrajin kurang lebih masih 10 pengrajin genteng. Kemudian untuk pengrajin batu bata merah sekitar ada 4 orang. Untuk UMKM yaitu ada pembuatan apem yang terbuat dari bahan dasar dari beras, kemudian gula merah, kemudian ada juga pembuatan lakar lempit, bahan dasarnya juga dari beras ketan dicampur dengan gula merah. Kemudian untuk wisata itu sendiri ada Curug Dhuwur yang berada di Dusun Karangkusung, kemudian ada Tugu Peninggalan Sejarah Tugu Sutomo berada di Dusun Karangkusung juga. Sebagian besar wilayah Desa Wanarata merupakan wilayah persawahan, sungai, dan perkebunan. Oleh karenanya, mayoritas penduduk Desa Wanarata bermata pencaharian sebagai petani, berkumpul menjadi satu kesatuan dalam gabungan kelompok tani. Masyarakat Desa Wanarata hidup dengan solidaritas yang tinggi, menjalin hubungan dengan bekerja sama di sawah, menanam padi, mengumpulkan hasil panen dari apa yang mereka tanam dengan penuh cinta. Tak hanya pertanian, namun terdapat juga sentra industri yang ada di Desa Wanarata. Genteng adalah salah satu dari produk yang dihasilkan oleh Desa Wanarata.
Genteng yang dihasilkan oleh pengrajin yang berada di Dusun Benteng ini menjadi sebuah produksi yang unggul dan menjadi sentra utama produksi genteng. Selain genteng, ada pula batu bata merah yang diproduksi di Dusun Kedung Sambi. Di samping itu, terdapat produksi rumah tangga, yaitu industri makanan kecil, di antaranya yang sudah terkenal ke seluruh Kabupaten Pemalang, yakni apem dan lakar lempit khas Wanarata. Salah satu destinasi wisata di Desa Wanarata adalah Tugu Pahlawan Sutomo. Monumen pahlawan Letnan Sutomo ini didirikan untuk mengenang jasanya dan sebagai bentuk penghargaan. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan utama, yakni Jalan Sutomo. Selain itu, juga menumbuhkan nilai-nilai juang bagi masyarakat dan diharapkan dapat menjadi inspirasi, terutama bagi generasi muda penerus bangsa ini. Begitu banyak potensi yang dimiliki desa dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, membuat Desa Wanarata menjadi semakin maju dan berkembang. Diiringi dengan sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, serta tetap menjaga dan melestarikan tradisi yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah tradisi Malamungun. Melalui tradisi Malamungun ini bertujuan agar dapat mempererat tali silaturahmi di kalangan masyarakat Desa Wanarata. Harapan saya selaku kepala desa untuk kemajuan Desa Wanarata ke depan, yaitu yang lebih utama adalah pembangunan irigasi yang masih sangat minim sekali, banyak kebocoran di mana-mana, yaitu perlu dukungan dari Kabupaten Pemalang. Kami mohon untuk dapat bantuan. Kemudian yang kedua yaitu tentang akses jalan atau infrastruktur, terutama untuk mendukung adanya wisata Curug Dhuwur. Mudah-mudahan dari pemerintah Kabupaten Pemalang memperhatikan untuk pembangunan Desa Wanarata. Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat desa setempat sangat diperlukan agar dapat mengembangkan inovasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Keberagaman tradisi, kekayaan sumber daya alam yang ada, serta potensi yang dimiliki Desa Wanarata harus tetap dijaga demi terciptanya pembangunan desa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Bersama Unesgia Timah, Desa Wanarata membangun Indonesia dari desa.